Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Selamat pagi sahabat Hijrah TV dimanapun berada. Alhamdulillah, segala puji mari kita senantiasa haturkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya pada kita semuanya, terutama nikmat iman dan Islam dan nikmat kesempatan dan kesehatan. Mudah-mudahan semua nikmat tersebut bisa semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita sering mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan semakin ingat kita dan akan memberikan kemudahan-kemudahan bagi kita dalam menjalani kehidupan dunia ini hingga kita bertemu dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah sahabat Hijrah TV dimanapun berada, pagi ini saya menyempatkan untuk rekod sebentar melanjutkan pembahasan tentang channel Hijrah. Ya, barangkali mas sahabat-sahabat semuanya sudah sering atau sudah tahu maksud daripada dibangunnya channel ini di YouTube. Tetapi tidak ada salahnya kalau saya akan bagikan juga. Tidak ada salahnya juga kita akan mengupas lebih jauh lagi kenapa channel ini kita buat. Ada alasan tertentu ya, ada alasan khusus kami membuat channel Hijrah ini untuk sahabat semuanya, terutama untuk para subscriber. Karena nggak semua yang nonton video di channel ini saya jadi subscriber kita ya, jadi subscriber channel ini. Ya, entah dari 100 juta atau 200 juta kaum muslimin Indonesia ini berapa yang jadi subscriber channel ini? Enggak banyak, 20-an ribu. Jadi dari sekian banyak orang Islam di Indonesia ini yang tertarik dengan akhir zaman itu ya nggak banyak. Dan dari yang banyak itu yang punya perhatian pada akhir zaman itu juga tidak banyak yang mau melihat channel kita, yang mau jadi subscriber channel kita ini. Berangkat dari apa? Berangkat dari perbedaan petunjuk yang dia dapat. Baiklah, apa alasan khusus itu yang mendasari kita bangun channel ini untuk sahabat semuanya? Yang pertama adalah, jadi sahabat semuanya, ketika saya berada di Mekah ya, tahun 2015 atau 14 tahun 2015, jadi saya dapati channelnya Bang Ibrahim, channel Pulau 1, yang ketika itu saya pikir di situ video itu menjelaskan tentang munculnya sosok ya, hamba Allah yang memiliki ciri-ciri Imam Mahdi, yang itu benar keturunan Rasulullah SAW, tetapi dia lahir dan besarnya di Indonesia. Nah, ini ketika saya di Saudi, saya jadi berpikir, kok saya dulu nggak berpikir sejauh itu ya. Pikir saya Imam Mahdi itu ya lahir besar ya di tanah Arab, kan begitu. Dipahami dari mana? Dipahami dari
yang disampaikan para ustadz, yang disampaikan para ustadz, yang kita baca dari hadis. Ya terus terang akal saya nggak sampai di pemahaman seperti itu, sehingga buru-buru saya tahun 2013 saya daftar TKI, 2014 saya terbang. Nah dari situ ya, saya keterbatasan akal pemahaman saya, petunjuk saya itu tadi, maka saya terbang dalam rangka hijrah yang kemarin saya sampaikan, dalam rangka hijrah. Ya qadarullahnya sampai di sana ya, itu petunjuk yang saya dapat ya. Petunjuk ya, saya katakan petunjuk karena saya meyakini ini sebuah petunjuk. Sebagaimana kalau teman-teman itu mau nikah, ada kan yang namanya sholat istikharah, sholat meminta petunjuk. Jadi yang namanya petunjuk itu harus diyakini sahabat semua, harus diyakini. Karena ketika kita yakin, kita sudah menghilangkan keraguan-raguan. Kalau saya yakin, kita sudah mantap, kita akan jalani apa yang menjadi keyakinan kita. Jangan jadi orang yang ragu-ragu, karena ketika ragu-ragu itu muncul, yang terjadi adalah kita akan meninggalkan, kita akan berpaling dari petunjuk. Ya, makanya kinilah bahwa sesuatu yang kita peroleh, di mana dalilnya jelas, ya, hadis ayatnya jelas, yakinlah itu sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang laki-laki yang sedang meminang seorang perempuan atau seorang ikhwan yang sedang proses ta'aruf, lalu dia akan memutuskan apakah ini calon yang saya cari, apakah ini calon yang saya harapkan, yang saya inginkan atau bukan. Bingung dia bagaimana menentukan apakah ini calon saya atau bukan. Akhirnya dia pun sholat istikharah. Dan ketika sholat istikharah ya, kadang orang dapat mimpi, tapi seringkali orang nggak dapat apa-apa, nggak dapat mimpi. Tapi yang dia dapatkan adalah keyakinan hati, keyakinan hati. Maka bagaimana seorang laki tersebut, seorang ikhwan tersebut ya, ketika sudah sholat istikharah, dia tunggu mimpinya, kok gak mimpi-mimpi, ya Allah kok gak ada mimpi yang berhubungan dengan si dia. Tetapi muncul dalam hatinya keyakinan, oh insya Allah ini calon istri. Kemudian dia jalani proses selanjutnya, ya begitu sudah ta'aruf, ya khitbah dan lain sebagainya, semua dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah petunjuk sahabat semua. Itulah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, berupa kemudahan-kemudahan yang didapatkan selama ikhtiar. Jadi kalau saya berusaha ya, bukan ini sok hebat, saya tuh gini loh, herannya gini, kita itu sudah tahu umat Islam, kita itu sudah tahu bagian dari umat Islam, kita itu sudah tahu tidak punya pemimpin, kita itu sudah tahu umat Islam itu sedang lemah, terpecah belah, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW ya, bahwa umat Islam itu seperti buih di lautan. Seperti apa? Buih, ya, nggak ada kekuatan. Nah, tetapi kenapa kita masih sombong gitu? Kenapa kita masih menyombongkan diri kita, merasa kita masih bisa bertahan ya di sini meskipun kita punya banyak umat. Tetapi ingat hadis ini, ya, walakinnakum kabusa isail. Tetapi kalian itu banyak, tetapi kalian itu seperti buih di lautan. Maka jangan sombong gitu loh ya, jangan sombong, merasa banyak umatnya, merasa besar pengikutnya, sehingga kita seolah tidak butuh dengan yang namanya pemimpin ya, akhir zaman. Kenapa Rasulullah tidak menyebutkan ya secara jelas gitu kan, kamu harus ya, atau kamu wajib ya mencari pemimpin akhir zaman begitu ya, karena memang mencari itu ketika zaman Rasulullah SAW itu, Rasulullah SAW masih
hidup ya, para sahabat Rasulullah tidak mungkin menyampaikan ya carilah begitu kan. Karena apa? Karena jelas Imam Mahdi itu munculnya di akhir zaman, penghujung akhir zaman ya. Maka redaksi hadis-hadisnya itu ya dipahami oleh mereka yang mau memahami. Redaksi hadisnya itu bisa dipahami ya, bisa ditangkap sebagai petunjuk oleh orang-orang yang mau memperhatikan, mau mentadaburi hadis-hadis itu. Ya, sekarang gini, hadis tentang munculnya bendera hitam dari timur, hadis tentang Kanzul Ahmar wal Abyad, ya, perbedaan merah dan putih, hadis tentang ya, penenggelaman bumi timur, ya, barat dan seterusnya. Itu ya, kalau tidak didalami, tidak direnungkan, tidak ada tadabbur, maka kita hanya akan sampai pada pemahaman tersurat, ya, tidak ada pemahaman tersirat. Ya. Jadi pemahaman tersirat yang harus didalami oleh kita itu butuh waktu, butuh perangkat ilmu-ilmu yang lain. Nah, maka ketika Rasulullah hidup, begitulah Rasulullah menyampaikan akan muncul ya, di akhir zaman ya, seorang lelaki dari kerabatku yang akan memenuhinya dengan keadilan, sebagaimana telah dipenuhi sebelumnya bumi itu dengan kezaliman. Mungkin kalau kita sebagai sahabat ya, mungkin bingung juga. Oh, berarti masih lama dong kiamat itu kan itu. Nah, ketika Rasulullah hidup, para sahabat langsung bisa melihat sosok Nabi Muhammad, melihat sosok Rasul. Maka sosok inilah yang kemudian dijadikan para sahabat sebagai panutan, sebagai imam, sebagai pemimpin. Nah, maka redaksinya hadis itu dibuat untuk generasi setelahnya, jauh gitu kan. Nah, ini yang kurangnya di kita itu ketika melihat hadis, membaca hadis ya, sedikit sekali kita mau tadabbur. Ya kalau itu wajar lah ya, kalau tadabbur hadis. Tadabbur Quran aja mungkin kita masih jarang-jarang gitu. Apalagi hadis jauh. Maka sahabat semuanya, kalau ini tidak dianggap sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ya kita tidak akan melanjutkan pembahasan ini. Kalau sahabat semua mendapat channel ini kemudian tidak mau melihat sampai habis gitu kan. Ya seperti halnya sahabat semua tidak mau atau menolak atau mengabaikan petunjuk yang sudah ada di depan mata. Ya. Kembali lagi, redaksi hadis Rasulullah tentang Imam Mahdi itu insya Allah ya, ini untuk umat akhir zaman, sepeninggal beliau, sepeninggal para sahabat. Nah, ketika Rasulullah menjelaskan bahwa akan muncul Imam Mahdi, maka seharusnya kita sudah mulai berpikir, mulai merenungkan, mulai mencari-cari kan begitu. Ketika sahabat mendapati Rasulullah, tidak perlu mencari, tidak perlu ya, karena di situ petunjuk sudah dibawa oleh Rasulullah. Petunjuk itu sudah dipegang oleh Rasulullah SAW. Nah, adapun nanti di akhir zaman, ketika manusia dalam keadaan tercerai-berai, lemah, banyak tapi tidak menakutkan musuh-musuhnya, maka di situ butuh kita itu seorang pemimpin, seorang imam yang akan memberikan petunjuk ya. Maka petunjuk yang dibawa itulah yang menjadikan dia diberi gelar Al-Mahdi, yang mendapatkan petunjuk ya. Bukan lagi An-Nabi atau Ar-Rasul, karena Nabi sudah tidak ada lagi, Rasul sudah terputus, risalah dari langit sudah terputus. Yang tetap abadi itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang akan tetap ada hingga akhir zaman, hingga kiamat adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an.
Al-Quran dan Al-Hadis. Maka dua inilah yang harusnya kita pegang para sahabat semua. Ayat dalam Al-Quran dan Al-Ahadis Al-Syarifah dalam kitab sahih, kitab hadis yang sahih. Sahabat semuanya, ketika pemahaman kita ya, sudah sampai di sini ya, jadi diberi gelar Al-Mahdi, mendapat petunjuk karena kenabian, kerasulan sudah terputus dari langit dan petunjuk akan senantiasa ada. Maka sekali lagi jangan pernah menganggap ya, apa yang sahabat dapatkan, informasi-informasi yang berkaitan dengan akhir zaman yang itu dasar yang jelas dari Quran, dari sunnah, jangan dianggap sebelah mata. Silahkan dilihat video-video seperti ini sampai habis, sampai tuntas, agar petunjuk itu bisa masuk dalam hati kita, agar petunjuk itu bisa kita tangkap dan kita yakini ini sebuah petunjuk ya. Sebagaimana tadi seorang lelaki yang ikhtiar mencari istri, dia sholat istikharah, ketika dia sudah mantap hatinya, maka orang mengatakan, orang sudah biasa mengatakan itulah petunjuk. Sholat minta petunjuk, sholat minta ya, minta petunjuk biar gak bingung gitu loh ya. Kalau sahabat belum yakin juga, sholatlah 2 rakaat, minta sama Allah apakah informasi ini benar, apakah informasi yang ada di channel Hijrah TV ini benar, sahih atau tidak. Minta juga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah tempat bergantung. Allah lah yang akan berikan atau masukkan petunjuk itu ke dalam hati kita. Oke. Jadi itu sekilas ya. Kenapa kita harus mencari imam, mencari pemimpin? Ya, maka jangan sombong ya, jangan merasa sudah punya pengikut banyak, sudah punya jamaah yang besar, sudah punya pesantren yang besar, sudah punya follower yang banyak, sehingga nyaman di Indonesia, nyaman di negeri ini, sehingga bikin acara atau bikin analisa yang menyesatkan umat. Oh, nggak penting hijrah itu nggak penting. Oh, kita mencari pemimpin akhir zaman itu nggak penting. Monggo silahkan. Kan kalau mau sahabat semuanya mengikuti ya, statement seperti itu masalah akhir zaman, saya nggak akan memaksa sahabat untuk mengikuti konsep hijrah. Konsep hijrah yang ada di channelnya Bang Ibrahim. Nah, alasan khusus dibangunnya channel ini adalah ketika saya belajar, saya kemudian mendapatkan informasi dari ulama itu, dan kemudian muncullah channel Pulau 1, channelnya Bang Ibrahim ya, saya jadi semakin bersemangat untuk membangun satu channel di mana apa yang saya tangkap dari beberapa orang-orang itu ya, beberapa ulama, beberapa channel YouTube ini, semuanya mengerucut pada satu pemahaman bahwa di antara tahun-tahun yang ya ada di tahun yang di channel ini, tahun 2020, tahun 2021, 2022, 2023 ya. Di tahun-tahun itulah mengerucut itu apa ya, kesimpulannya dari yang saya simak dari beberapa channel ini ya, ada yang berpendapat ya tahun 2019, 2020 itu hancurnya teknologi ya, itu Syekh Hasan Sabani. Kemudian ada ulama lain yang menyebutkan Dajjal itu sudah muncul kan begitu. Ini Syekh Salahuddin Abdul Mansur itu kan, beliau malah tahun 2018 sudah mengajak mereka ya Ansarul Mahdi untuk hijrah ke Mekah. Ini sudah jadi ini sudah sangat sangat yang udah sangat dekat sekali, sehingga saya dulunya ya, yang sudah hijrah itu maaf ya, ini saya cerita lagi,
tahun 2014 saya sudah hijrah itu, dimana ketika itu saya bingung ketika saya ketemu channelnya Bang Ibrahim itu, dan munculnya IS itu, hampir saya ikut itu ya, naudzubillah. Nah, saya pulang ke Indonesia karena peristiwa robohnya keren. Jadi pulangnya pun sedikit ada darurat ya, darurat karena kalau nggak ada keren roboh mungkin saya nggak jadi pulang itu. Jadi keren roboh itu gaji selama 2 atau 3 bulan itu nggak dibayarkan sahabat sama Bin Laden itu. Kecuali kita harus exit baru nanti akan dibayar lunas. Maka mau nggak mau karena sudah 2 bulan terkatung-katung ya, kerja nggak jelas ya, gaji nggak dibayar, akhirnya saya putuskan untuk keluar atau untuk keluar dari Saudi ya, pulang ke Indonesia. Ya tetap berdoa, berharap saja mudah-mudahan nanti bisa kembali hijrah ke sana. Nah, ketika kebingungan saya itu ya, bingung pulang atau tidak, maksudnya bingungnya pulang atau tidak pulang ke Indonesia itu, ketika sudah akhirnya pulang ke Indonesia, maka disitulah mungkin Allah SWT itu menegur saya gitu. Dulu saya berangkat sendiri, dulu saya pergi sendiri, seolah saya nggak peduli dengan teman-teman semua gitu. Seolah saya nggak peduli dengan orang lain, seolah saya nggak mau berbagi informasi dengan orang lain. Maka mungkin setelah saya melihat kok ada channel yang mengajak kaum muslimin untuk persiapan hijrah, channel Pulau 1, kok saya melihat Bang Ibrahim itu dengan terang-terangan dan dengan berani membuat satu channel yang mengajak umat Islam, menyadarkan umat Islam Indonesia ini untuk hijrah, kan begitu. Maka saya yang dulunya anti dengan rekam-rekaman begini, saya nggak pernah merekam sebelumnya karena menurut saya itu kurang aman kan begitu. Tapi melihat beliau dengan sangat benar keberaniannya memposting ya, masalah-masalah akhir zaman khususnya tentang hijrah ini di YouTube, ya saya jadi ikut-ikutan kan begitu. Ya nggak apa-apa lah ya, ikut-ikutan yang baik. Nah, saya pun tergerak untuk menyadarkan umat gitu kan. Berangkat dari Bang Ibrahim, saya pun tergerak untuk menyadarkan umat ya. Kalau mereka itu belum percaya dengan Bang Ibrahim, kalau umat itu belum percaya dengan sosok Bang Ibrahim yang ya kelihatannya mungkin orang melihat ini siapa, ini ulama juga bukan, ustadz juga bukan ya, karena beliau sendiri bilang begitu. Nah, dengan subscribernya Bang Ibrahim yang sudah puluhan ribu gitu kan, mungkin belum banyak yang yakin. Maka ketika ada kesambungan, ada kesambungan atau kesamaan dari apa yang disampaikan Bang Ibrahim dengan apa yang disampaikan oleh para ulama yang saya dapati di YouTube itu. Jadi begini, ketika Bang Ibrahim menyampaikan satu materi A, ketika saya dalam waktu yang tidak lama, yang bersamaan, berdekatan itu, muncul, saya dapatkan channel ulama A yang membahas, channel satu ulama yang membahas masalah yang sama, yang A, masalah A. Jadi Bang Ibrahim di channel yang membahas tentang katakanlah nama Imam Mahdi kan begitu. Maka muncul, saya dapati channel ulama atau channel misalkan channel Syekh Salahuddin, channelnya Syekh Khalid Al-Maghribi itu membahas tentang nama Imam Mahdi gitu. Nah, jadi kesamaan inilah yang kemudian seolah-olah menjadi petunjuk ya. Saya anggap petunjuk. Saya harus menjelaskan kepada para sahabat semuanya, meyakinkan para sahabat semuanya bahwa apa yang disampaikan Bang Ibrahim yang latar belakangnya bukan ulama itu bisa mencapai satu kesimpulan yang sama yang disampaikan oleh para ulama yang tentu ya, didasari atas ilmu yang yang mutkin, yang rasikh, yang kuat gitu kan. Dalil-dalilnya kuat, hadis-hadisnya, ayat-ayat Qur'annya disampaikan oleh ulama Syam, ulama Palestina.
di mana sahabat bisa melihat kan begitu. Ketika Bang Ibrahim menyampaikan A, saya terjemahkan. Nah ini saya terjemahkan langsung ya. Maka disitulah saya tidak begitu paham masalah YouTube sebenarnya, sehingga channel ini masih belum berhasil dimonetisasi. Jadi ketika saya terjemahkan langsung itu harapan saya sahabat bisa langsung melihat, oh ini loh ada ulama menjelaskan, oh ini loh ada syekh menjelaskan. Dimana penjelasan beliau ini mendukung daripada analisa Bang Ibrahim itu. Jadi memang hijrah yang menjadi poin atau menjadi bargaining daripada channel kita dan channel Pulau 1 itu, ini memang sudah bukan lagi analisa sesaat ya. Apalagi analisa sesat ya. Analisa sesaat saja bukan, apalagi analisa sesaat, apalagi analisa sesat. Gimana sahabat mau bilang sesat kalau yang dibawakan oleh para ulama itu hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang kuat. Ya, maka aneh sekali kalau hari ini kita masih berpikir hijrah itu masih jauh, hijrah itu masih lama. Kalau kita masih berpikir hijrah itu sekedar ya menjadi orang baik ya, jadi orang soleh, ya sudah ya. Gak usah lihat aja sel ini kan gitu, gak perlu dilihat, gak perlu suka komen-komen yang negatif. Mungkin ini bukan petunjuk bagi sahabat semuanya ya. Demikian sudah cukup lama ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, channel ini alasan khususnya adalah karena saya melihat ada sosok yang membuat saya kemudian memberanikan diri untuk membuat channel yang serupa, yang sama. Tujuannya untuk menggugah, mengajak kaum muslimin untuk hijrah sebagai pelajaran bagi saya yang mungkin dulu hijrahnya sendirian, nggak acak-acak, karena acak-acak juga nggak banyak yang mau, tapi mudah-mudahan dengan hadirnya para masyayikh ini membuka mata, membuka hati kita untuk ya, mau menerima kebenaran, mau menerima, mengikuti petunjuk yang Allah berikan. Karena Imam Mahdi itu imam yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Bedanya nanti apa kita bahas lain waktu. Udah cukup pagi ya. Selamat beraktivitas sahabat semuanya. Mudah-mudahan video ini menjadi ilmu baru bagi sahabat semuanya, menjadi penggugah untuk membuka rasa penasaran yang lebih jauh lagi, sehingga para sahabat mau belajar tentang akhir zaman. Apakah hijrah itu benar-benar jalan atau konsep yang harus ditempuh ya, silahkan persiapkan diri untuk menghadapi berbagai fitnah-fitnah akhir zaman. Persiapannya seperti apa? Silahkan lihat channel Pulau 1 ya, karena di situ sudah dijelaskan dengan mudah sekali dipahami, insyaallah. Begitu. Wallahu a'lam bishawab, wa ilmuhu atam wa ahkam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas.